di Cianjur deui geuningan makanannya. Wilujeng Sumping Kang Iqbal. Selamat pagi, Lujung Enjing. Selamat pagi, Kak Idi, Kak Aryo. Wilujeng Enjing, Kak gue ada tiket. Rada majuan kita naon sih Kang katanya bisa kabetot kabelna. Gak apa-apa Kang Iqbal. Gak apa-apa. Sok Kang Iqbal, ya aya naon deui sok. Soalnya kemarin waktu Indi gak masuk, kita tuh ngebahas tentang si Sunda Archipelago ini kan. Iya, jadi ini lagi happening ya dengan, jujur aja ya kalau boleh kompor, aku kan dulu dengarnya Sunda Empire ya. Iya. Sekarang ada Sunda Archipelago. Nah ini tuh gimana sih, mungkin aku ada yang ketinggalan di situ ya. Nah kemarin tuh gue diceritain lah, ini tuh salah satu bentuk kerajaan baru yang dimana ternyata pengikutnya lumayan banyak di. Dan dia rootsnya di Cianjur. Iya merennya. Tapi ternyata katanya mah kemarin ngobrol udah ada di mana-mana kata Kang Iqbal teh. Yang menarik adalah mereka tuh punya quote unquote aturan sendiri, surat-surat sendiri. Nah, ini yang berkembang, Kang. Katanya dengar-dengar surat-suratnya tuh nggak cuma STNK doang, sampai ke surat tanah katanya ini buku nikah. Dan buku nikah juga nih dengar-dengar kabarnya. Terus pisan Kak Indi Karyo, betul banget bahwa yang dipalsukan oleh Sunda Archipelago ini bukan hanya STNK ternyata. Kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol lagi, memperdalam dengan pihak kepolisian. Mereka melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menemukan fakta bahwa tidak hanya STNK. Mulai dari akte, sertifikat tanah, SIM, KTP, kemudian ijazah, sampai surat nikah juga mereka palsukan. Hampir semua administrasi negara yang kita punya ya. Administrasi negara. Tapi kurang lebih desainnya gitu, kayak si kop-kopnya gitu tuh masih sama nggak? Atau sebetulnya beda banget desainnya? Atau sebetulnya sama, cuma pas dibaca bukan Republik Indonesia geningan, ini mah Sunda Archipelago gitu doang bedanya tuh Kang. Jadi sekilas mah kalau dilihat mah sama. Nah, kalau untuk yang STNK kan memang sangat identik, tapi ada tulisan Sunda Archipelago. Nah, kalau untuk KTP dan ijazah, saya kemarin sempat dikirim oleh pihak kepolisian. Konsep template-nya sama banget. Cuma memang belum ditemukan di sebelah mana tulisan Sunda Archipelago-nya. Rada-rada nyumput gini ya. Ini belum ketemu nih tulisan kecilnya yang mana. Cuma yang jelas ternyata di laptopnya itu sudah tersedia template. Mulai dari template nama, tinggal ngisi nih kayak table gitu. Tinggal ngisi foto, nama, dan tinggal di print. Nah itu paling kalau misalnya tinggal masukin itu cuma 5 menit udah beres tuh KTP atau si palsunya itu. Dan mungkin kalau orang lain minta ngecek gitu ya, yuk sekilas mah kayak sama gitu. Tapi pas dilihat, beda. Ya gitu. ini juga kejadiannya kemarin itu masalah si STNK yang ketangkep. Karena tulisannya tuh kecil banget kata Kang Iqbal. Kecil banget. Jadi itu juga harus pakai kaca pembesar. Tuh, kalau pakai kaca pembesar baru kebaca si tulisan Sunda Archipelago-nya. Kayak tulisan ini ya, bintang SK syarat dan ketentuan berlaku kayak gitu kan ya. Kalau dapetin hadiah atau apa. Kayak buat hadiah itu. Iya. Bisa. Kang, bentar deh, ini jadi penasaran. Berarti mereka tuh sebenarnya sudah berlangsung berapa lama sih? Karena kan kalau dilihat mereka tuh sudah punya quote unquote grup sendiri gitu ya, para pengikutnya tersendiri. Berarti harusnya udah cukup lama dong ini. Betul Kak Indi Karyo, dan ternyata aktivitas pemalsuan dokumen-dokumen negara mulai dari STNK hingga buku nikah dan SIM dan KTP ini ternyata sudah lebih dari 5 tahun. Selama 5 tahun ini mereka melakukan pemalsuan berbagai macam dokumen, dan itu tidak hanya untuk Cianjur dan Sukabumi, tapi untuk hampir di seluruh Indonesia. Jadi perlu diketahui nih, Sunda Archipelago ini memang tidak ada di Cianjur. Meskipun mereka mengklaim bahwa di Cianjur ada ratusan anggotanya, tapi sampai saat ini belum ditemukan. Jadi mereka sendiri merupakan warga Cicurug, Sukabumi. Oh, Sukabumi. Mereka diamankan di Cicurug, Sukabumi. Memang dipalsukannya di Cianjur, maksudnya ada temuan kasus pertama di Cianjur. Saat dikembangkan, mereka diamankan di rumahnya di daerah Cicurug, Sukabumi. Dan ternyata setelah penelusuran lebih lanjut oleh pihak kepolisian, pusatnya ini bukan Cianjur atau Sukabumi, tapi di Bekasi. Alah. Pusatnya ini di Bekasi, rajanya itu ada di Bekasi. Meskipun pihak kepolisian juga masih bingung nih, di mana kerajaannya? Belum nemuin di Bekasi ada kerajaan. Iya benar. Gitu. Dan apakah bangunannya tuh kayak kerajaan gitu atau ya rumah aja ternyata ruko? Kan kita juga nggak tahu ya. Nah, Kang, berarti ini penyelidikannya akan terus berlanjut dong. Sejauh ini update-nya sudah sejauh mana, Kang? Untuk penelusuran lebih lanjutnya mengenai tentang status dari Sunda Archipelago ini, kemudian dokumen-dokumen apa aja yang dipalsukan, dan bahkan kemarin juga pihak kepolisian terus menelusuri. Kan di laptopnya itu ada data, ribuan data STNK dan dokumen lainnya, mereka telusuri satu persatu. Namun sebagian besar ternyata ini alamatnya tidak sesuai, bahkan tidak ditemukan. Jadi alamatnya alamat fiktif yang digunakan, sehingga ketika ditelusuri
tidak ditemukan baik Alamat di kendaraan palsu, atau ya? pemilik surat. Iya, Oh, alamat palsu. betul. Kang, terus udah gitu sebetulnya motifnya tuh apa sih dengan adanya bikin-bikin palsu kayak gini? Apakah semata-mata jangan-jangan ya bukan pengen tentang identitas Sunda Archipelagonya ya, tapi ya oknum aja pengen nyari keuntungan. Ini mah kan pasti dapat cuan juga dari gini-ginian gitu, Kang. Betul. Untuk motif utamanya tentu adalah urusan finansial dan bukan di pengakuan bahwa mereka adalah suatu organisasi LSM atau memang kerajaan murni. Yang jelas mereka selama 5 tahun ini mencari keuntungan, baik itu untuk personal mereka sendiri ataupun untuk kelompoknya. Begitu, bahkan keuntungannya bisa sampai miliaran rupiah dengan banyaknya dokumen yang dipalsukan. Pasti. Ya, Wow. Oke, sejauh ini berarti apakah sudah ada lagi orang ataupun juga tersangkanya yang kemudian masuk ke dalam jajaran orang-orang yang kemarin ditangkap gitu, Mas? Atau masih dicari penyelidikan lebih lanjutnya nih, Kang? Untuk saat ini jumlah tersangka yang diamankan masih 4 orang, yaitu Hasanuddin yang merupakan jenderal muda dari Archipelago, dan ternyata jabatannya dia itu adalah kepala bidang di bagian aset. Jadi seluruh aset dokumen memang ada di bidang dia. Oh. Jadi kalau kata kita apa, menterinya lah, menteri di bidang asetnya. Oh. Gitu. Hasanuddin ini. Yang kedua adalah Irfan Kusnadi, ini spesialis pemalsu dokumen. Oke. Seluruh dokumen dan lain-lain dia yang palsukan. Kemudian ada Kang Iqbal Oya nggak boleh dan gitu. Emma. Kang Iqbal itu tuh bukan pemalsuan dan buat mereka mah bener. Kan itu mah dokumennya Bener. Sunda Archipelago. Kita yang salah. Kita nggak salah, cuma berbeda aja ya. Iya. Cuma berbeda pemahaman. Berbeda. Bener. Nggak ada yang palsu. Kan yang mereka bikin palsu. mah Sunda Archipelago, bukan Republik Indonesia. Republik Indonesia gitu. Bener kan itu dipura-pura ya, pura-pura ya. Pura-puranya. Api-apina. Api. Iya. Jika Api-apina. jangan geringnya nyinyeunan surat sorangan gitu. Aduh. Terus gimana lagi, Kang? Aduh sampai lupa. Udah Siapa lagi, Kang? Siapa lagi? Tadi udah ada 2 nama. sampai mana? Sampai Tadi udah ada 2 orang. nama. Yang- 2 lagi siapa Iya. lagi nih, Oh, Kang? ada 2 lagi. 2 lagi Oyan dan Elma. Di mana salah satunya merupakan penadah dan satu lagi adalah penjual dari surat-surat dari kendaraan yang memang ya dipalsukan begitu. Tapi masih dikembangkan karena kan informasinya juga tidak hanya di Cianjur, Sukabumi Iya. dan di sekitar Jawa Barat, tapi juga ada di Sulawesi, ada di Sumatera. Surat-surat ini sudah menyebar, kemungkinan akan berkoordinasi dengan Polres-Polres tempat memastikan apakah ada jaringannya dan tersangka baru dalam kasus ini. Oh iya, meskipun namanya Sunda Archipelago tapi tersebar di seluruh Nusantara nih, Kang, kayaknya ya di luar tanah Sunda juga gitu. Lah kan Raja juga di Bekasi. Iya, Dari situ Ini aja Bekasi. udah. Masih Jawa Barat. Jawa Barat, tapi masih- Jawa Barat tapi ya. dekat ke ibu kota Tapi- kali ya. Orang Bekasi juga nggak bisa ngomong Sunda, Kang. Punten Iya pisan betul, ini mah. logatnya udah Betawi ya. Kang, tapi berarti kalau Oh, iya. misalnya jenderal mudanya sudah ditangkap, apakah kemudian dari data di laptopnya ditemukan siapa-siapa aja nama-namanya? Kan kalau tadi dicek berdasarkan alamatnya palsu. Minimal berdasarkan namanya deh. Namanya kan pasti ada, Kang. Nah, betul, untuk namanya ada dan bahkan untuk KTP, khusus untuk KTP itu ada dengan fotonya. Itu berarti Nah, berapa para banyak yang pemohon total? Untuk ini masih dicek sih kemarin tuh Oh. total berapa, karena ada yang sudah cetak, ada yang belum, ada yang masih berupa draft. Yang jelas totalnya mungkin sampai ribuan berserta STNK dan sertifikat lainnya. Jadi, Begitu. Untuk nama-nama memang akan dicek nih, apakah memang mereka sengaja membuat atau memang tidak tahu nih asal awalnya nitip kemudian dibuatkan misalnya. Tapi yang jelas mungkin ketika dia meminta untuk dibuatkan ada motif tertentu tentunya. Nah ini lagi ditelusuri dan mereka juga tentunya bisa dijerat juga. Begitu. Nah, berarti Karena ini tidak hanya himbauan- membuat tapi menggunakan. Iya. ya ini Gitu. berarti himbauan juga ya buat detikers semuanya di luar sana yang kemarin-kemarin misalnya bikin STNK-nya nembak atau bikin aktenya nembak, dicek deh pakai kaca pembesar. Siapa tahu tiba-tiba di ujungnya ada tulisan Sunda Archipelago. Nah itu teh berarti udah salah, itu Iya, teh udah bener. palsu. Coba diambil ini apa kaca pembesarnya Iya, ya. dicek. Atau pakai handphone tuh di zoom gitu ya. Siapa tahu matanya kan agak kurang Palsunya kata kelihatan. kita. Kan kata mereka enggak. Bener. Iya, bener. Palsunya kata kita. Kata dia mah kan enggak ya. Kang, Astagfirullahaladzim. tapi tadi yang menarik ini sih ada yang kayak kan 4 orang tadi yang disebutin ya, dia ada job desk-nya masing-masing. Ini kemana ngumpulin apa, nyari apa. Ini ada disinyalir ini nggak sih, Kang, kong kali kong atau mungkin sindikatnya terkait sama ada akses ke pemerintah gitu ya, atau ke pejabat yang memang terlibat dalam si sindikat ini gitu, Kang? Betul. Kak Indi, pihak kepolisian juga sedang menelusuri
dari mana dokumen-dokumen itu dia dapat, maksudnya kertasnya atau kertas yang ada belangkonya ya. Belangkonya mereka dapat dari mana, karena memang identik. Benar. Sangat identik. STNK-nya identik, belangkonya juga belangko yang identik. Pihak kepolisian sedang menelusuri dan berkoordinasi dengan dinas terkait atau instansi terkait untuk mengungkap apakah ada main power atau misalnya ada orang-orang oknum di lingkungan pejabat yang memang menyuplai. Apalagi kan ini selama 5 tahun nih, tentunya tidak sedikit udah lama. Cetak. Dan kemungkinan yang mereka dapat juga tidak sedikit dan susah kalau misalnya memang mencari di pasaran kan kita tidak akan dapat memang belangko dan kertas khusus. Ini juga sedang didalami apakah ada yang terlibat, dan mungkin kalau misalnya sudah terungkap ada tersangka lainnya. Jangan sedih, Di. Pihak kepolisian itu disuratin sama si Sunda Archipelago ini. Apa katanya? Teing kemarin dibacain sama Kang Iqbal. Pokoknya intinya mah meminta untuk dibebaskan gitu ya, Kang ya? Nah, betul. Kemarin ada surat, kita flashback lagi, kemarin ada surat dari mereka meminta agar si jenderal muda ini Hasanuddin dengan Irfan untuk dibebaskan dengan ancaman Indonesia akan dibubarkan jika tidak atau Jakarta akan dibom. Astaga, kalau Indonesia dibubarkan pada kemana ya kita ya nanti ya? Bener sih. Aduh. Tapi kemarin ada surat terbaru loh. Ada surat terbaru dari... Ada nambah lagi suratnya? Apa sekarang isinya kan? Dari Archipelago. Apa katanya? Kemarin mereka bersurat lagi, begitu ramai yang soal surat ancaman, panik mungkin ya. Terus? Mereka bersurat lagi membuat permohonan maaf dan klarifikasi. Oh, sekarang klarifikasi. Bahwa itu karena miskomunikasi sehingga terucaplah ancaman kami dan ada kata-kata kami berharap bisa berkomunikasi lebih baik dengan pihak kepolisian. Oh baik, kan mungkin organisasinya kan baru jadi mungkin agak belum tektok gitu ya dalamnya, jadi ada miskom gitu kan yo. Ini jaga mulut kamu ya, ini bukan organisasi, ini kerajaan, Sunda Archipelago. Mau izin salah ini ya. Sudah lama. Pengakuan mereka sudah 200 tahun. Tuh. Oh, bukan 5 tahun ini. ya. 5 tahun tuh masukin surat ya. Bukan masukin surat, nyetak surat sendiri. Ini tidak mendengarkan dengan baik. Mereka itu adalah sebuah kerajaan. Ya siap-siap salah kerajaan. Iya. Indonesia itu milik mereka, cuma tanahnya milik Indonesia. Berarti kita kontrak dong gitu ya. Kita selebihnya kayak gitu sih kayaknya. Selebihnya kayaknya gitu. Karena kalau enggak nanti dibubarin kita kan. Makanya di surat pertamanya juga dijelaskan kalau misalnya macam-macam mau dibom kayak Hiroshima Nagasaki. Astagfirullahaladzim, amit-amit, takut ya. Itu makanya. Kak Iqbal kenapa kelilipan? Kenapa? Sabar, tenang. Enggak. Lagi pusing sama pura-pura. Enggak, Kang Iqbal, enggak cuma ngana dari si Cianjur deh wae gitu. Padahal kan sebetulnya katanya pusatnya di Bekasi. Nah, di Polres Cianjur lagi gitu. Emang Polres Cianjur teh kayaknya orang-orangnya hebat ya. Jadi sama Allah tuh dikasih cobaannya tuh yang macem-macem gitu. Ada yang dihandle sama Polres Cianjur gitu. Beserta reporter-reporternya juga. Ya. Wartawannya hebat sampai harus wawancara sama mereka. Bener, kan sumpah kan kita kan dari berbagai daerah ya ada tekia-kia teuing sih daerah lain. Kalau boleh jujur. Ya aya sih nu edana tapi tekia-kia pisan gitu. Dan ini adalah kerajaan kedua ya. Betul. Cianjur terus. Tapi ya namanya juga fenomena masyarakat ya. Kita gak bisa ngerti juga. Cuma ya sangat menarik untuk diberitakan juga. Kang, tapi update terus ya. Soalnya jujur penasaran banget, pengen tahu gitu kelanjutannya seperti apa. Dan seperti di kemarin pun pertanyaan aku tetap sama. Apakah mereka sudah dilakukan pengecekan secara psikologis gitu ya, karena jadi kepo juga, jadi pengen tahu, karena bisa jadi sesuatu yang kita yakini itu tuh bisa nempel di diri kita masing-masing. Mungkin mereka dari kecil tuh udah di udah di brainstorming gitu ya, kalau enggak, lo tuh adalah bagian dari kerajaannya dari Sunda Archipelago ini. Jadi lo adalah masyarakatnya dari Sunda Archipelago gitu. Sehingga akhirnya mereka tumbuh besar dengan berpikir bahwa oh iya, gue tuh bagian dari Sunda Archipelago, bukan Indonesia gitu. Dan gak ada yang salah ketika kita ditanamin itu dari kecil ya pasti akan menjadi seperti itu gitu. Kang, tapi terakhir deh reaksi masyarakat tuh kayak gimana sih Kang terkait kejadian ini, apalagi yang tahu ternyata ada semacam surat-surat resmi negara yang dipalsukan gitu dengan ada tulisan Sunda Archipelagonya, tapi kalau di zoom banget gitu. Dengar-dengar kan reaksi dari masyarakat pada mau daftar ya Kang ya, pada pengen jadi bagian dari kerajaan ini ya. Karena kemarin Kak Aryo pengen daftar, jadi masyarakat banyak pengen daftar ini. Enggak Kang. Iya, menginfluence ya Kang. Nanti dulu. Jadi kalau reaksi dari masyarakat lebih mereka langsung mengaitkan dengan Sunda Empire. Sunda Empire volume 2 nih kayaknya. Iya benar. Oh, volume 2. Reaksinya malah banyak reaksi kocak dan memang tidak sedikit juga yang sebelumnya mungkin sempat
memesan STNK dari berbagai pihak, kemudian segera mengecek. Oh ya, terutama Bener yang kan? baru-baru ya Keseluruhan. langsung kayak dicek lagi tuh dibuka STNK-nya. Betul. Tapi untuk keseluruhan menganggapnya sebagai suatu fenomena yang aneh dengan keyakinan mereka dan pemalsuan selama bertahun-tahun dan baru bisa terungkap. Iya begitu, iya Kak. benar. Mungkin yang kemarin dalam jangka waktu dekat nggak bikin SNK atau perpanjang baru sih, ya udah paling kayak ini apalagi sih, ada lagi Sunda Archipelago, setelah sebelumnya ada Sunda Empire kita dengar. Tapi yang kemarin baru bikin surat-surat jadi pada ngecek lagi ya. Iya sih, Jangan-jangan lumayan. Karena takut kan, takutnya kita ternyata adalah bagian dari mereka. Karena nama kita udah terdaftar di mereka juga. Karena tadi ada ribuan, kita kan nggak pernah tahu. Ribuan ini adalah mereka yang aktif menjadi bagian dari kerajaan Sunda Archipelago ini. Atau mereka yang memang mendaftarkan diri karena yang nggak sengaja aja bikin STNK gitu ya. Nembak apa segala dibikinin, namanya dicantumin. catut ya juga data kita kan ya. Tuh. Oke, Kalau baik. nggak kayak yang salah satu pelaku kan dia sengaja membuat STNK palsu itu karena membeli kendaraan bodong atau dari lab kurang sudah lab ranti leasing Iya. atau penggelapan. Nah, dia sengaja bikin. Nah, kemungkinan orang-orang ini nih yang bakal panik nih, yang kendaraan-kendaraannya memang tidak jelas, yang mungkin belinya setengahan atau dari tindak kriminal. Ini mereka yang akan sangat panik nih, karena Iya. datanya tentu ada di laptopnya pelaku yang sudah dipegang oleh pihak kepolisian. Iya. Tuh, pasti kaitannya tuh Makanya dengan harus urusan hati-hati. kriminal dan finansial lagi ya kan Iya. ya, ngakal-ngakalin kayak gini. Dan berarti mulai dari sekarang teman-teman kepolisian juga perlu dibekali dengan kaca pembesar ya, agar kemudian setiap kali memeriksa STNK bisa dicek satu-satu di Di zoom, ujung-ujungnya ada tulisan disisir. apa nih, ya kan? Ternyata embosnya tuh bukan kayak burung Garuda atau apa, ternyata Sunda Archipelago gitu Iya, kan. kita nggak pernah tahu ya. Ya udah Kang Iqbal, hatur nuhun pisan Kang Iqbal untuk laporannya. Iya, Kang, kita tapi menunggu Ya. banget loh kalau update lagi yang kayak Iya, gini ya. Karena kan bener. sekarang lagi ditelusuri juga jadinya apakah ada keterkaitan dengan pemerintah atau mungkin pejabat. Itu penting Ya. banget loh untuk kita ketahui. Atau update-update yang lain mungkin yang lebih menyenangkan. Ya tapi ini juga menyenangkan sih. Ada Terakhir aja kita- ya. Ada aja. Terakhir kan buaya-buayaan. Kak Aryo apa- menyenangkan, saya yang pusing. Tapi ada yang lagi heboh lagi nggak, Kang, di Cianjur apa gitu dikit yang kayak Yang mulai di muncul? Cianjur belum ada nih ya heboh-heboh Alhamdulillah ya. lagi. Lagi pada Alhamdulillah. fokus puasa Jangan ya, sampai kan? ada lah. Heeh. Nanti mungkin pas lebaran kita akan bertemu lagi di tempat wisata lah teh. Jangan yang aneh-aneh. Iya Kalau deket-deket mau puncak lagi ya. yang unik-unik di Cianjur ada nih beberapa gang sama jalan unik. Mulai dari namanya Gang Sabu sampai jalan Hancet teh. Oh, sarapan bubur kali Ya, ya. gini. Sekalinya ada yang unik. Yang pertama Gang Sabu, kedua Gang Hancet. Gang Hancet. Nggak ada yang seru-serunya. Itu Hancet ya, jangan diubah. Oh, Jangan diubah. Jangan diplesetin. Oh iya Aduh, benar. ya Jangan Allah. ada yang keganti satu huruf vokal aja ya. Jangan, udah. Jangan, Itu bener. ada gang-gang unik dan nama-nama unik di Cianjur, mending itu. Itu dalam Oke, itu dalam boleh. satu kelurahan yang sama gitu, Kang, berdekatan atau beda-beda jauh-jauhan? Untuk Gang Sabu itu di wilayah perkotaan, untuk Jalan Hancet itu di kawasan puncak. Oh. Dan kalau bisa kita ke Taman Bunga dari yang tempat sate itu, kita pasti ngelewatin jalan itu. Aduh, Dan kenapa ada sih? pelangnya. Kenapa Nama sih? pelangnya jalan itu. Dan kalau kata gua, kalau gang mah biasanya yang namain kan orang setempat ya. Iya. Maksudnya bukan yang kayak nama jalan gitu, harus jalan Gatot Subroto gitu kan, tapi enggak ya. biasanya suka ada cerita di baliknya nih. Nggak mungkin tiba-tiba dikasih nama gitu aja. Nah, cerita di baliknya tuh apa? Iya, bener. Nah, gini ya. Buat penasaran cerita baliknya nanti aja live. Bener. Kita Tunggu di lihat. episode yang lain. Kita lihat Kang Iqbal berikutnya laporan apa. Kalau misalnya memang masih unik dan menarik, maka Kang Iqbal berhak mendapatkan predikat sebagai AAW. Apa tuh? Ayah wae Ayah, ya. Kita akan ayah semakan wae. itu ke Kang Iqbal. Kita Betul. tungguin ya laporan berikutnya seperti apa. Kang Iqbal turun pisan. Dapat turun kayak ini Karyo. Semangat puasanya. Mangga. Selamat bertugas Semua. kembali. Jangan pindah negara, jangan pindah kerajaan ya. Iya, Hatur Kang. nuhun, mangga. Dah, Kang Iqbal. Huhu.